kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalangnya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Ibu, bapak, dan saudara, renungan didasarkan pada firman Tuhan 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Roh Tuhan mencerahkan kita sehingga firman Tuhan dapat kita mengerti dengan baik, dan bukan hanya kita mengerti saja, tetapi kita praktekkan dalam hidup sehari lepas sehari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh mendapat kesempatan kembali mendengarkan sabda Tuhan. Tolonglah Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dengan jelas, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami praktekkan dalam hidup sehari lepas sehari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mohon. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan dari Alkitab dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi barangkali agak sedikit berbeda terjemahannya, tetapi maknanya akan lebih jelas. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi ketahuilah, setiap pencobaan yang kalian masing-masing hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Allah setia kepada kita, jadi Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Dan pada saat
kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu bisa bertahan. Firman Tuhan ini konteksnya adalah merupakan sebuah kesimpulan dari perjalanan iman bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah perjanjian Kanaan. Dalam perjalanan itu, mereka mengalami masalah-masalah, persoalan-persoalan dan pencobaan-pencobaan, ujian yang besar maupun yang kecil. Dan Tuhan memberikan kesempatan untuk mereka mengalami ujian itu supaya iman percaya mereka semakin kuat. Iman percaya mereka semakin tangguh mengikut jalan Tuhan. Walaupun ada juga orang-orang Israel yang tidak kuat dan kemudian jatuh ke dalam dosa dan dihukum Tuhan. Tetapi pada prinsipnya bahwa pencobaan-pencobaan, masalah-masalah, ujian, persoalan yang dihadapi itu sebenarnya pasti bisa diatasi oleh pertolongan Tuhan. Maka kesimpulan yang dinyatakan di dalam ayat kita tadi menyatakan dengan jelas bahwa setiap pencobaan yang kalian masing-masing hadapi hanyalah pencobaan-pencobaan yang biasa dialami manusia. Allah setia kepada kita, jadi Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara, biasanya kita salah berpikir bahwa kalau ada masalah, lalu kita mencari-cari sebab musababnya. Nah, seringkali kita menghadapi masalah tidak diketahui dengan persis sebabnya apa. Atau ketika kita menghadapi masalah lalu kita mencari kambing hitamnya. Nah, kali ini saya mengajak ibu, bapak, dan saudara berpikir, merenungkan. Kalau kita menghadapi masalah, jangan pertama-tama mencari penyebabnya atau bahkan mencari kambing hitamnya. Tetapi kita mesti membacanya, kita mesti melihatnya, kita mesti memandangnya dari sudut tujuan yang Tuhan izinkan terhadap masalah yang menimpa hidup kita. Ada 3 jenis masalah dalam hidup ini secara sederhana saja, yaitu jenis yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang ringan, yang sederhana. Tetapi yang kedua, ada jenis masalah yang sedang atau sedikit berat. Dan yang terakhir, yang ketiga, memang ada masalah yang berat, yang rumit, yang lebih kompleks.
Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saya tidak ingin menjelaskan dengan definisi panjang lebar, tapi saya memberi contoh pengalaman perjalanan hidup orang-orang percaya. Yang pertama, ada seorang pemuda yang lulus SMA. Kemudian ia menyatakan ingin sekolah teologi dan menjadi pendeta. Setelah dia mengikuti testing, ternyata dinyatakan tidak lulus. Pemuda ini kecewa dan bahkan sedikit marah. Tapi kemudian ia mendapat pekerjaan, yaitu sebagai pegawai di sebuah bank. Beberapa tahun kemudian dia menikah dan pindah keluar kota, bahkan dia menjadi pimpinan cabang sebuah bank yang bagus. Dan akhirnya dia menjadi direktur sebuah bank yang bagus. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara, dia gagal menjadi pendeta, tetapi dia berhasil dalam tugas pekerjaannya sebagai pegawai bank. Dan memang setelah kita pahami betul-betul, dia memang tidak berbakat, tidak punya talenta menjadi pendeta. Tetapi dia punya talenta lebih kepada hitung-menghitung dengan teliti, sehingga dia bisa berhasil di dalam tugas sebagai pekerjaan sebagai pegawai bank. Itu masalahnya tentu sederhana dan ringan, walaupun pada saat dia mengalaminya tentu tidak segampang yang saya ceritakan. Contoh yang kedua adalah seorang pemuda yang menghadapi masalah yang lebih pelik lagi. Namun ya tidak terlalu berat, tetapi cukup meliput beberapa hal yang patut dipertimbangkan. Yaitu pemuda ini juga ingin sekolah teologi dan menjadi pendeta, tetapi tidak pendeta secara umum. Dia ingin menjadi pendeta yang khusus karena dia punya bakat menyanyi dan main musik. Karena itu dia mencari sekolah teologi yang ada jurusan musik liturgi. Nah, kemudian dia masuk, tes, dan diterima. Tapi ada kesulitan, beasiswanya dari mana? Karena pemuda ini pun dari keluarga yang tidak mampu. Kemudian dia mendapat bantuan beasiswa dari gereja. Tiap bulan gereja memberi bantuan beasiswa. Bahkan dia sendiri sebagai mahasiswa bidang musik liturgi, dia juga pada weekend, Sabtu, Minggu, selain praktek di gereja, dia juga memberi private les privat kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA yang mau belajar musik, les piano, les organ, les main gitar, bahkan juga ada yang les vokal. Akhirnya dia lulus, tetapi tidak bisa menjadi pendeta pada saat itu. Karena gereja-gereja pada saat itu belum membutuhkan seorang yang
ahli musik liturgi di gereja. Musik dan liturgi di gereja pada tahun 2000-an, 90-an itu kan tidak terlalu diperhatikan seperti sekarang. Kalau ibadah ya pendetanya yang khotbah, yang mimpin nyanyi, dibantu oleh organis, organ atau piano. Nggak ada LCD, nggak ada pemandu nyanyian jemaat, semua diborong pendeta. Nah, oleh karena itu dia nggak bisa menjadi pendeta di gereja GKI. Tapi Tuhan punya rencana lain, akhirnya dia mendapat kesempatan jual jadi pedagang penjual alat-alat musik. Organ, piano, gitar, pianika, dan lain sebagainya, ditambah lagi sound system. Nah, ternyata setelah beberapa tahun, usahanya itu sangat-sangat maju. Bahkan kira-kira 5-6 tahun yang lalu dia berhasil memberi sebuah tanah yang besar dan luas, membangun rumah untuk toko, untuk jual musik dan alat-alat musik dan juga les musik. Dan dia kemudian masih tetap terpanggil untuk menjadi pendeta. Dan sekarang dia adalah seorang pendeta di sebuah gereja, bukan GKI, dan dia melayani dengan sungguh-sungguh. Jadi jalan hidupnya cukup rumit, tetapi kita lihat bahwa ada maksud Tuhan di balik semua masalah yang dulu pernah dia alami. Contoh yang ketiga sedikit lebih kompleks dan berat karena menyangkut ekonomi. Pembisnis pada tahun 90-an ini mengalami usaha yang berat dan sampai bangkrut. Toko, rumah, barang-barang miliknya kalau dijual tidak cukup untuk membayar hutang. Karena ia gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, akhirnya hutangnya besar. Lalu dia memutuskan untuk belajar. Dia kuliah S2 MBA dengan harapan bahwa melalui studi Magister Business Administration itu masalah ekonomi bisa diatasi. Dan memang sementara itu ada orang yang mempercayai dia harus mulai pekerjaan buka toko lagi dari nol. Tetapi disuplai, dipinjami barang-barang dagangan dengan konsinyasi atau dengan bisa dibayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, usahanya sedikit demi sedikit mulai berkembang. Tapi ada satu hal yang dia lakukan. Dia berdoa setiap jam 12 malam. Tengah malam dia berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan. Dan akhirnya ibu bapak dan saudara-saudara usahanya berkembang. Menurut teori ekonomi yang dia pelajari di sekolah MBA S2 itu, dia perkirakannya 6-7 tahun semua hutangnya lunas. Tetapi dengan iman yang tekun dia terus melakukan tanggung jawabnya sebagai pedagang. Dalam 3 tahun lebih cepat dari dugaan
menurut teori ekonomi, hutangnya semua lunas. Bahkan kemudian ia bisa menyekolahkan 3 anaknya, 1 di negeri Belanda, 1 di kedokteran, dan 1 lagi sekolah lulus sarjana ekonomi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, setiap persoalan, setiap masalah, setiap kesulitan yang kita masing-masing hadapi, firman Tuhan dengan jelas mengatakan tidak bakal melebihi kekuatan kita. Amin. Oleh karena itu, Tuhan akan memberi jalan keluar untuk mengatasi setiap kesulitan kita. Kesulitan demi kesulitan akan menolong kita, saudara dan saya, supaya iman percaya kita kepada Tuhan semakin tumbuh, semakin kuat, semakin sungguh-sungguh mempercayakan semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Oleh karena itu, mari jangan bersungut-sungut, jangan merengut, jangan mengeluh, atau menyalahkan orang lain ketika kita menghadapi masalah. Sebaliknya, kita bersyukur karena tiap-tiap masalah masing-masing akan membuat kita, saudara dan saya, semakin bertumbuh dalam iman. Kepercayaan kita kuat dan kita bisa tabah, teguh berdiri, terus setia mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang di surga, kami berterima kasih karena firman-Mu benar-benar menolong kami supaya kami tetap setia mengikut Tuhan walaupun ada kesulitan, persoalan-persoalan yang kami hadapi. Karena kami yakin bahwa persoalan-persoalan tersebut membawa kami kepada tingkatan iman yang lebih baik, lebih kuat, dan hidup kami makin tabah menghadapinya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu, kami mau belajar terus menyerahkan semua hal, termasuk persoalan yang kami sedang hadapi saat ini, kepada Tuhan saja. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Secara khusus kami tetap masih mendoakan situasi, kondisi yang terus berkembang karena pandemi COVID Corona ini belum berhasil dihentikan. Walaupun ada protokol kesehatan, ada vaksinasi, tetapi angka jumlah orang-orang yang terinfeksi Corona-19 dan turunannya terus melonjak. Kami prihatin. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon perlindungan, kekuatan dari Tuhan bagi kami yang sehat maupun bagi mereka yang mungkin terinfeksi tetapi tanpa gejala, atau bahkan yang terinfeksi dengan gejala yang berat
Ya Tuhan, tolonglah kami semua. Terlebih-lebih yang terinfeksi dengan gejala yang berat. Tuhan, tolong sembuhkanlah mereka. Namun bila mana mereka mesti berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggal diberi ketabahan, diberi kekuatan. Tuhan, kami juga mendoakan gereja-gereja Tuhan, terutama di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan tetap membimbing, menyertai para pemimpin gereja, majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, majelis sinode GKI, dan pemimpin-pemimpin gereja-gereja lain, supaya dapat mencari peluang dan kesempatan di tengah-tengah pandemi tetap melakukan persekutuan, kesaksian, pelayanan dengan baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kesaksian gereja Tuhan di muka bumi ini terus tetap dapat dijalankan. Tuhan, demikianlah doa kami, dan kami ingin mengakhiri doa-doa kami ini dengan doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.